Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas kita 3B ingin mempresentasikan tugas besar Big Data analisis e-commerce berhasil menggunakan OLIS dataset. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dinda Tika Tulisani. Saya Pradana Graha Brawijaya. Saya Vicky Evan Pangestu. Latar belakang, e-commerce di Brasil tumbuh sangat pesat dan OLIS menjadi salah satu platform marketplace terbesar yang menghubungkan ribuan seller kecil dengan pembeli di seluruh negeri. Permasalahannya, banyak seller kesulitan memahami faktor apa saja yang memengaruhi kepuasan pelanggan yang tercermin dari review skor yang mereka terima. Tujuan analisisnya menganalisis pola transaksi dan memprediksi apakah pelanggan akan memberikan review positif atau negatif berdasarkan data transaksi mereka. Untuk pertanyaan yang kita akan bahas, yang pertama itu ada produk kategori apa yang paling banyak terjual, yang kedua kota atau wilayah mana yang memiliki transaksi terbanyak, yang ketiga apakah keterlambatan pengiriman mempengaruhi review score, yang keempat analisis prediktifnya, bisakah kita memprediksi kepuasan pelanggan dari data transaksi. Untuk penjelasan datasetnya, kita mengambil dari Kaggle, Brazilian E-commerce by Alice. Ada 7 file yang saling terhubung lewat order ID, customer ID, dan product ID. Total datanya sekitar 99.000 transaksi order. Next. Untuk eksplorasi datanya, kita memakai PaySpark, Print Schema, Describe, Count, and dan Group By. Dari sini kita tahu cara rata-rata harga item sekitar 120, mayoritas order berstatus delivered sebanyak 96.000, dan review score berskala 1-5. Next. Untuk data cleansing-nya sendiri, untuk missing value-nya ada order deliver customer date, ada order deliver carry date, ada review score, ada review comment title, ada review comment message. Untuk langkah pembersihannya, yang pertama filter order status delivered, kemudian yang kedua hapus review tanpa review score, yang ketiga drop duplikat order ID, yang keempat konvensi kolom tanggal ke timestamp, yang kelima drop baris dengan tanggal 0. Review comment title dan message banyak kosong karena pelanggan jarang menulis komentar teks pada review. Dataset bersih akhirnya ada 96.470 records. Oke, baik, saya lanjutkan tentang bagian transformasi dan enrichment. Jadi kita menggunakan fitur baru yaitu delivery delay. Fitur ini menghitung selisih antara hari dan tanggal pengiriman aktual dengan tanggal estimasi pengiriman. Tujuannya untuk mengetahui apakah pesanan dikirim tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Yang kedua ada encoding label, bagian review positif. Kita menggunakan itu sebagai misalnya review score di atas 4 dan 5 dikategorikan sebagai review positif. Sedangkan skor 1-3 dikategorikan sebagai review yang negatif. Selanjutnya saya menggunakan beberapa tabel utama yaitu order, review, dan customer menjadi satu dataset yang diintegrasi yang disebut DF-Man. Dengan penggabungan ini di seluruh informasi kedudukan tersedia dalam satu set untuk proses analisis. Oke, untuk selanjutnya next. Oke, untuk hasil dari output table top 10 kategori produk terlaris di Olis Brasil. Yang pertama ada Pet Table, diikuti oleh Health Beauty, diikuti oleh Sweet Leisure. Dengan yang terbanyak melebihi kurang lebih 10.000 data ya. Oke, lanjutnya. Kemudian untuk distribusi wilayah dan tren penjualan untuk subset dengan order terbanyak diperoleh oleh bagian kota São Paulo, diikuti oleh uh, kode kota RC dan kode kota MB. Untuk bagian São Paulo kurang lebih datasetnya 40.000. Kemudian untuk tren penjualannya per bulan dari 2017 sampai 2018
Yang paling tinggi itu di bagian tahun 2017 di bulan 11. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya yang didistribusi review score, mayoritas pelanggan memberikan rating yang tinggi, 4 sampai 5 bintang. Yang dimana skor 5 bintang mendapatkan 57,8%, kemudian yang 4 bintang 19,3%, sedangkan yang bintang 1 itu sekitar 11,5%. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh keterlambatan pengiriman. Jadi di sini bisa terlihat pada chart. Chart ini merupakan sebuah box plot yang dimana itu membandingkan distribusi delivery delay atau selisih hari antara tanggal pengiriman actual versus dengan estimasinya. Jadi sini bisa dilihat Jumbo X itu merupakan review skornya, nilainya itu 1, paling tidak puas, hingga 5, paling puas, dan Jumbo Y itu delivery delay-nya atau nilai positif. Itu adalah paket tiba terlambat dari estimasi. Nilai negatif itu paket tiba lebih cepat dari estimasi. Nah, bisa dilihat di chart sendiri itu ada satu sangat tidak puas, itu posisi berada di atas garis merah, rata-rata paket terlambat medianya sekitar kurang lebih 5 hari. Lalu ada review score 2, itu box mulai mendekati garis merah, keterlambatan berkurang dibanding skor pertama, skor 1. Lalu skor 3 itu ada sebagian tepat waktu, sebagian sedikit terlambat. Lalu ada di skor 4 itu mayoritas paket tiba lebih cepat dari estimasi. Lalu ada skor 5 yang dimana itu sangat puas, itu box jauh di bawah garis merah, yang dimana artinya paket tiba jauh lebih cepat, medianya sekitar kurang lebih 13 hari. Jadi semakin tinggi review score, semakin besar margin pengiriman lebih cepat dari estimasi. Keterlambatan pengiriman terbukti berpengaruh kuat terhadap kepuasan pelanggan. Lalu lanjut, kita akan ke analisis prediktif. Sini menggunakan Spark ML Spark Machine Learning Library. Di sini bisa dilihat di slide, ini menjelaskan tentang setup dan konfigurasi model machine learning-nya, yang dimana kita menggunakan untuk mendeteksi kepuasan pelanggan. Yang pertama ada target atau label prediksi, itu ada di variable review positif, yang dimana angka biner 1 atau positif itu menunjukkan review score lebih atau lebih sama dengan dari 4 bintang, atau bisa dibilang pelanggan puas. Lalu ada bilangan biner 0 untuk merepresentasikan review skor kurang dari sama dengan 3 bintang, yang dimana pelanggan tidak puas. Nah, untuk distribusi data itu ada total data yang digunakan. Kita menggunakan 96.353 records kurang lebih. Itu termasuk setelah cleaningnya. Lalu untuk trendsetnya ada di 77.224 record atau sekitar 80%, itu digunakan untuk training modelnya. Lalu untuk testing setnya ada di 19.079 rupiah record atau 20% dari total datasetnya digunakan untuk evaluasi. Untuk fitur atau fitur yang digunakan itu ada 6 fitur numerik. Itu yang pertama delivery delay untuk selisihan hari antara aktual versus estimasi delivery. Lalu ada delivery day, total hari dan dari pembelian hingga diterima. Lalu ada total price, lalu total freight, item count, payment installments. Prosesnya yang diterapkan itu ada imputer atau median strategi, lalu vector assembler, lalu ada standard scaler. Lalu lanjut, kita membahas terkait evaluasi dan perbandingan model. Bisa dilihat di bar chart yang ada di slide.
merupakan perbandingan 5 metrik evaluasi antara logistic regression yang berwarna biru, lalu ada random forest itu yang berwarna hijau. Pada test set yang kita gunakan yang tadi saya bilang 19.079 record. Bisa dilihat hasil angkanya. Untuk akurasi itu logistic regression itu menghasilkan angka di 81,2% atau 0,812. Random forest itu 0,822, 82,2%, selisih sekitar 1,0%. Lalu ada precision di regression itu menghasilkan 0,806, di random forest itu menghasilkan 0,821, selisih 1,5. Lalu ada di recall itu untuk regression itu menghasilkan 0,812, lalu di random forest 0,822, selisih sekitar 1,0% ya. Lalu ada event score itu di regression menghasilkan atau kekuatan dari modelnya itu 0,762 atau sekitar 76,2%. Di random forest ada di angka 0,779, selisihnya cukup besar yaitu 1,7%, hampir 2%. Lalu ada outcrop-nya itu di regression mendapatkan nilai atau angka 0,689, sedangkan di random forest ada di 0,702, selisihnya 1,3. Nah, untuk simpulannya, random forest itu lebih unggul di semua kelima metrik yang tadi kita bandingkan dengan logistik regresi, namun selisihnya relatif kecil, sekitar 1-2%. Bahkan kita bisa lihat dari data di slide itu tidak ada yang mencapai 2%, paling besar itu 1,7%, yang menunjukkan bahwa fitur-fitur yang digunakan itu sudah cukup informatif untuk kedua modelnya. Jadi dataset yang kita gunakan itu sudah cukup lengkap, terbukti dengan hasilnya. Lalu mengapa out dan ROC-nya itu relatif rendah di 70%? Karena kepuasan pelanggan itu dipengaruhi kan oleh banyak faktor ya, yang mungkin di dataset kita itu belum ada, atau seperti kualitas produk, ekspektasi pelanggan, lalu layanan seller, after sales-nya seperti apa, lalu pengalaman subjektif pelanggan atau user itu bagaimana, kita mungkin dari datasetnya itu belum didapatkan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait fitur importance dan commission metric, yang dimana bisa dilihat di bagian kiri itu ada fitur importance-nya. Kita menggunakan untuk modelnya random forest ya. Lalu bisa dilihat di sebelah kiri ada beberapa tingkatan atau ranking. Yang pertama itu ada di delivery delay, yang dimana ini merupakan faktor yang paling dominan, yang dimana dia mendominasi 51,5% untuk skornya atau 0,515. Lalu ada di ranking 2 ada di delivery days itu 32%. Lalu ada ranking 3 itu item count, lalu ada total freight, lalu ada total price, dan payment installments. Itu merupakan beberapa faktor 6 ranking tertinggi yang dimana itu mempengaruhi ya. Untuk delivery delay merupakan faktor yang paling dominan, yang dimana dari hasil keputusan model ini ditentukan bahwa faktor yang paling dominan adalah seberapa terlambat atau cepatnya pengiriman dibandingkan estimasi. Ini sangat konsisten dengan slide sebelumnya, yang dimana tentang box plot tadi, dimana model kita training atau belajar bahwa delivery delay adalah sinyal terkuat kepuasan pelanggan dari dataset yang kita kumpulkan atau kita dapatkan dari Kaggle. Lalu lanjut di bagian kanan ada conversion matrix, yang dimana di sini seperti bagan atau chart yang menunjukkan kebingungan model kita saat
di training. Bisa dilihat di sel atas kiri ada nilai 904, itu adalah true negatif atau TN-nya, model prediksi negatif, dan itu memang nilainya negatif. Lalu ada di atas kanan ada nilai di 3182, itu false positif atau FP, model prediksi negatif padahal datanya itu negatif. Model prediksi positif padahal datanya itu negatif. Lalu ada di bawah kiri itu ada nilai 209, itu merupakan false negatif atau FN, di mana model memprediksi negatif padahal datanya itu positif. Lalu di bawah kanan itu ada nilai 14.784, di mana itu true positif, yang di mana model memprediksi positif dan memang data aktualnya itu memang data positif. Nah, di sini bisa dilihat yang berjalan baik adalah model sangat baik dalam mendeteksi pelanggan puas atau kepuasan pelanggan. Bisa dilihat dari angka 4.784, yang dimana itu merupakan 98,6% berhasil terdeteksi. Lalu false negatifnya hanya di 209, yang dimana model jarang salah label terkait pelanggan puas dan tidak puasnya. Lalu yang perlu diperhatikan itu ada di false positif, memiliki nilai yang cukup tinggi, 3182, yang dimana model sering prediksi puas padahal pelanggan sebenarnya tidak puas. Ini terjadi mungkin karena datasetnya tidak seimbang, jadi pelanggan puas dengan skor itu 4-5 itu jauh lebih banyak daripada pelanggan yang tidak puas, sehingga model itu bisa cenderung atau mengalami sifat bias ke arah prediksi yang positif, karena memang data positifnya itu relatif lebih banyak daripada data negatifnya. Lalu lanjut ke kesimpulan. Di materi atau slide sebelumnya kita sempat mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akan kita jawab menggunakan analisis atau model training kita, yang dimana kita bisa menjawab bahwa produk terlaris itu ada di bed table, yang dimana ini merupakan kategori perlengkapan seperti tempat tidur, kamar mandi, dan meja adalah hal yang paling banyak terjual di platform Olis dengan 11.115 item, yang dimana ini juga diikuti beberapa kategori, ada health beauty sama sport leisure. Lalu kedua, kita bisa tahu nih wilayah mana yang paling banyak melakukan transaksi. Di sini kita bisa dilihat dari data sebelumnya yang sudah disampaikan tadi sama dengan Say, itu ada di SP, order state-nya SP, yang dimana merepresentasikan sebagai wilayah Sao Paulo, yang dimana terdapat 4.477 transaksi order. Ini jauh melampaui dari Rio de Janeiro yang 12.000 sekian, dan MG atau Minas Gerais itu ada di 11.000 sekian order. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menjawab terkait keterlambatan pengiriman, yang dimana apakah keterlambatan pengiriman itu merupakan sebuah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kelompok. Data ini menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat jelas antara dua kelompok. Pelanggan puas, review positif, itu rata-rata delivery delay-nya kurang 13 atau 14 hari, lebih cepat dari estimasi, dan pelanggan tidak puas atau review negatif itu minus 7,35 hari, lebih cepat tapi tidak sebesar kelompok puas. Jadi selisihnya 5,79 hari antara kedua kelompok. Ini terbukti secara signifikan secara statistik dan data. Bahkan menariknya itu rata-rata kedua kelompok negatif itu atau pengiriman lebih cepat dari estimasi, namun seberapa lebih cepat itu juga sangat berpengaruh. Lalu selanjutnya model terbaik yang bisa kita pilih, yang dimana kita membandingkan dua model di sini, yaitu logistic regression dengan random forest, dan jawabannya yang sudah kita bisa lihat
tadi dari datanya adalah kita bisa menggunakan random forest yang dimana akurasinya itu jauh lebih baik 82,23% dan outlooknya itu 0,7019. Mungkin secara perbedaan atau range gap-nya itu tidak terlalu jauh, namun balik lagi kita by data yang dimana data yang lebih besar, yang lebih akurat itu yang kita rekomendasikan. Mungkin yang terakhir untuk saran pengembangan lebih lanjut, mungkin project ini atau analisis ini nanti akan dikembangkan siapa, mungkin bisa menambahkan class balancing, bisa menerapkan seperti smooth atau class wake untuk meningkatkan deteksi pelanggan tidak puas, mungkin bisa juga untuk menambahkan features, itu mungkin masukkan data seller rating atau jumlah foto produk. Nah, lalu bisa menambahkan juga atau menggunakan model lanjutan. Mungkin bisa menggunakan gradient boosting atau XGBoost, atau mungkin bisa menggunakan neural network. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurangnya analisis, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.